Ngobrolin harga cabai, habis itu harga tomat berapa tomat sekilo? Nggak tahu. Sama yang saya tahu itu adalah biaya uang sekolah. Agak telat tadi ada It's okay. Nanti dia enak tuh kita makan ya. boleh. Gimana nih, bahas apa? Bahas berhubung Hari Wanita Sedunia ya. Jadi Women's Day. Jadi mungkin bahasan yang menarik kita hari ini mengenai pemberdayaan perempuan. Cocok Ibu? Cocok Ya. sekali. Jadi kalau bahasa Inggrisnya Woman Empowering ya Miss ya. Betul. Jadi kalau misalnya karena mungkin pelajaran saya sendiri yang saya ajarkan adalah IPS. Jadi sekarang ini subjek yang paling menarik kita membahas mengenai negara maju dengan negara berkembang. Jadi sampai ada satu subjudul di situ pemberdayaan perempuan. Jadi rupanya di buku bacaan itu sendiri ya, ini buku Erlangga itu menarik ya. Jadi membahas bagaimana bahwa begitu pentingnya pendidikan seorang wanita sampai mempengaruhi kemajuan sebuah bangsa ibaratnya. Jadi salah satu ciri dari negara berkembang ketika kehidupan ekonomi sudah lebih baik, apapun ceritanya di rumah, tetap juga anak yang laki-laki yang disekolahkan duluan. Jadi kadang-kadang wanita mungkin harus menunggu selama beberapa lama. Udah macam pendidikan zaman Belanda ya, Nah, yang iya. kesempatan wanita itu di Yes. nomor dua kan ya kan. Iya, jadi Padahal zaman canggih sekarang ini kan wanita juga memiliki hak yang sama ya iya. untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan segala sesuatunya ya. Jadi hak wanita dan pria itu harusnya sama. Iya. Memang zaman dulu begitu ya, orang tua Iya. saya juga begitu. Iya. Sampai perempuan itu ya nggak dikasih nih sekolah. Itu zaman dulu. Iya. Opung-opung saya pun begitu. Iya. Dan itu nggak diterapkan sama saya kan. Hmm. Kami semuanya wanita itu, kami 6 bersaudara, Hmm. 5 perempuan semua. Satu laki-laki. Ini cocok dengan topik kita nih. Iya. Semua memiliki hak yang sama. Iya, semua memiliki hak yang sama. The same right ya. Jadi Cuman ya kembali ke humannya ya. Iya. Dia Balik mau kepada melanjutkan human. pendidikan atau tidak, tapi tetap diberikan kesempatan yang sama. Iya. Artinya ya kita sendiri juga jujur ya, saya sendiri aja kan, walaupun dari ekonomi sulit ya, tapi tetap itu orang tua menomorsatukan pendidikan. Bagaimanapun caranya, bagaimana sulitnya kehidupan, mereka juga mencari cara, dan kita sendiri menjadi tangguh karena dengan kondisi ekonomi orang tua yang sulit itu ya kita juga harus berjuang bagaimana keluar dari kemiskinan dengan cara yang mendapat pendidikan. Jadi walaupun kita perempuan ya kita nggak mau ketinggalan, kita juga harus bisa mendapatkan pendidikan, kita juga harus bisa menggapai cita-cita dan mimpi-mimpi kita. Tadi cukup sedih saya. Jadi ada satu siswa saya panggil. Jadi dia kan sering kali mungkin Bu Pina kenal. Dari segi susah betul. Jadi dia kan sudah hampir 1 minggu tidak bersekolah. Jadi kan wali kelasnya Pak Imam. Dia kan masuk. Jadi dipanggil ke sekolah. Datang tadi ke sekolah. Tahu apa yang terjadi di atas sekolah? Rupanya bantu mamanya nyuci. Kan mamanya rematik. Kan baru tahu dan sedih kali. Terus saya tanya, tetap mau bersekolah? Dia nangis, dia bilang seperti ini. Harus sekolah. Kata mama harus sarjana. Mama dia masih membahasakan itu, kata mama saya harus sarjana supaya nanti saya tidak. Jadi ibaratnya gini loh Bu, neneknya tukang cuci, mamanya tukang cuci. Jadi ibaratnya dia akan memutus mata rantai itu. Dia generasi kedua. Iya. Saya tadi waktu dia sampaikan itu saya sama Pak Iwan langsung diam. Betapa sedihnya, betapa pilunya hidup. Nggak datang sekolah. Ya kita pun udah curiga. Oh mungkin dia nggak apa kemana-mana gitu kan. Datanglah tadi. Jadi ketika datang, jawabannya amat sederhana. Apa mamanya rematik Bu? Dia mamanya begitu dulu susah bergerak untuk mengambil cucian gitu. Dia bantu mamanya, dibantu mamanya untuk ngambil sabun. Malah kadang-kadang mamanya hanya duduk dia layan dia mau cuci. Berarti Kak yang Kak bilang tadi cerita yang jadi presiden, padahal cuma dia yang jadi presiden. Menurut saya siswa SMP ini memang dia nggak jadi presiden, namun bagi saya dia presiden. Dia presiden loh. Dia sudah bisa mengambil satu keputusan untuk mengangkat derajat dia sendiri. Saya saja harus bekerja paruh waktu untuk belajar, untuk menempuh pendidikan. Sampai saat ini ya saya bangga dengan diri saya, tentunya saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya, terutama juga orang tua ya merasa bangga dengan anak-anaknya. Walaupun memang di dalam satu keluarga kami. Berarti Bu Pina nih juga presiden. Walaupun dalam keluarga kami sendiri itu ya jujur ya anak-anaknya semua pada tamat. Memang ada adik saya yang tidak menyelesaikan studi itu karena kondisi ya dia memilih untuk tidak menyelesaikannya. Tetapi kami sebagai anak, adik-adik dan kakak-kakaknya selalu mendukung.
Cuman karena dia memilih itu ya apa daya juga, kembali ke apa daya tergantung pada ininya. Jadi daya juang dan rasa untuk maju itu ya itu semua sama, mau laki-laki mau perempuan berhak untuk menggapai cita-cita dan mimpi.